Cirebon ya? Ya, Pak. Ya, ini siapanya? Bapaknya. Oh, bapaknya Vina. Ya, sini. Tinggal Cirebonnya mana? Di daerah pelabuhan, Pak. Oh, pelabuhan. Laut berarti ya? Di laut. Kemudian tahu bahwa setelah itu waktu awal kecelakaan normal berpikirnya. Sudah waktu ada peristiwa itu kecelakaan, kemudian mayatnya dibawa pulang dan dimakamkan. Mbak ada curigaan? Nggak ada sih, ya percaya aja sama polisi karena polisi yang ngasih taunya kecelakaan. Langsung dimakamkan? Iya. Percaya aja? Iya, karena saya percaya sama polisi gitu kan. Oh. Polisi yang ngasih tahu juga waktu itu di rumah sakit juga memang ada polisinya ngasih taunya juga kecelakaan. Terus berita pagi juga langsung beredar di di media itu sudah kecelakaan. Jadi ya sudah aja gitu. Dengar kemudian bahwa itu peristiwanya adalah pembunuhan berapa hari setelah? 3 hari saya ngambil HP-nya almarhum. Oh, HP-nya? Iya. Ambil HP-nya di Polsek. Polsek. Langsung dikasih tahu? Nggak dikasih tahu, maksudnya Pak, saya mau ngambil HP almarhumah Vina. Oh iya, itu di ada 3 HP kalau nggak salah, ada 3 HP. Yang mana Bu? Kata dia gitu kan. Saya yang ini yang lain punya siapa? Oh saya nggak tahu. Siapa tahu punya HP-nya almarhumah yang laki-laki, saya bilang gitu kan. Kalau adik saya cuma punya 1 ini aja. Terus saya ambil lah tuh. Saya keluar dari kantor tuh, kan kebetulan bertiga datang ke polsek ya, saya kakek sama bapak itu datang ke polsek itu, Cih, kok HP ini nggak lecet, nggak retak, HP itu masih utuh aja, HP itu. Gitu. Ibunya curiga? Iya, saya curiga di situ. Coba dong, Pak, kalau motornya di mana ya? Itu di situ katanya. Saya lihat motor juga masih utuh. Itu motor posisi ditutupin seng ya waktu itu. Saya buka kan sengnya, itu masih utuh semua sama. Jadi yang curiga itu? Iya, berpikirnya saya kan, kecelakaan sampai hebat kayak gitu. Tapi HP nggak kenapa-kenapa. Logikanya kalau misalkan memang kecelakaan yang begitu hebat, harusnya si HP terlontar, pecah atau gimana gitu kan. Itu enggak. Setelah curiga itu apa yang dilakukan? Ya di rumah cuma ngobrol-ngobrol sama keluarga aja yang lain. Ini kenapa ya kok aneh gini-gini. Cuman kan keluarga ya kayak gitu aja di rumah, cuman berpikir kayak gitu aja kan, cari mikir-mikir aja. Nah, sampai akhirnya malam temannya jam 1 malam gitu. Temannya almarhumah. Oh, ngasih tahu? Nggak tahu tadinya ya, saya kemasukan kenapanya nggak tahu kan. Oh, temennya di mana yang kemasukan itu? Ya di rumah temennya. Siapa namanya? Linda. Di rumahnya Linda? Iya. Kemasukannya? Iya. Kasurupan? Iya. Terus? Saya sama bapak datang jam 1 malam ke sana itu. Dia cerita semuanya. Awalnya saya nggak ada rekaman ya. Itu awalnya nggak ada maksud buat ngerekam. Cuman bapak bilang direkam Neng, katanya siapa tahu buat petunjuk. Akhirnya saya rekam. Saya kasihkan serekaman itu ke Pak Rudiana waktu itu. Saya kasihkan rekaman itu berikut foto-foto HP adik saya juga. Saya bilang semuanya ke Pak Rudiana bahwa HP-nya juga Pak, HP ini masih utuh Pak, nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet. Siapa tahu ini. Barulah diselidikin sama Pak Rudiana di situ. Sekarang yang kesurupannya di mana? Nggak tahu juga sih, karena udah. Karena ada rumahnya. Iya, katanya sudah menikah sama suaminya, jadi sama nggak dibawa suaminya, yang nggak tahu, nggak ada tadinya. Kan ibu pernah ke rumahnya, pernah ke rumahnya. Kan tahu rumahnya di mana sih yang kesurupan? Arya Kemuning. Ya? Arya Kemuning. Kemuning. Ya di Cipto. Di Cipto, Arya Kemuning. Kemudian namanya Linda. Sekarang tuh sudah nggak di situ. Kurang tahu Pak, yang saya dengar itu dia sudah menikah. Kalau waktu kejadian itu dia keluar jam berapa dari rumahnya? Ya dari rumah siang. Siang. Iya. Pulang sekolah. Itu kan 27 Agustus ya? Bukan pulang sekolah, agak sorean. Dari rumahnya sore. Ya. Oh, berangkatnya. Ya sore. Sore berangkat dijemput sama pacarnya. Sama Eki. Gimana? Lagi sempat balik dulu. Oh, balik dulu jam berapa? Jam 2:30
8 minta uang sama saya. Setengah 8 malam. Iya. Oh, Dia pulang jam dulu. 7 lewat lah, jam 7 Oh, minta lewat, uang. sisanya. Minta uang terus pergi lagi, main lagi. Tapi waktu itu nggak ada tanda-tanda. Nggak ada sih. Oh, ya, jadi sempat pulang dulu jam 7 malam minta uang. Iya. Habis itu jalan lagi. Jalan lagi, kata Padahal kalau disuruh jangan jalan lagi ya. Udah Pak, tadinya tuh Oh. sama saya tuh udah Mbak, kamu mau main lagi udah malam, saya bilang. Apa Mbak, malam mingguan sebentar nanti. Oh, malam minggu. Nanti jam 9 pulang, kata dia gitu. Oh. Oh, jadi malam minggu ya? Iya. Aduh, malam minggu ya. Sekarang malam minggu Anak ya. muda kan kalau anak malam minggu tuh begitu. Iya, saya sih udah tua jadi nggak malam mingguan. Padahal sudah dilarang. Itu waktu itu hujan nggak? Enggak. Oh enggak. Jadi udah pulang ambil uang, mau kemana? Main lagi. Pulang. Dikasih bekal uangnya berapa? Masih inget nggak? 50.000. Gede loh. Tadinya minta 20, tadinya dikasih 20. Ah. Dianya protes. Oh. Malam minggu Mbak. 8 tahun yang lalu loh, 50.000 gede loh. Harga bakso waktu itu berapa? Marebu itu. Oh langsung berangkat minta uang 50.000. Dibekalinnya sama siapa 10.000? Sama kakaknya. Oh baik banget ngasih 50. Itu buat Namanya saya sayang itu sama kadang ini, Pak. berapa hari, 2 hari, kadang 3 hari itu baru minta lagi. Oh, karena itu buat malam mingguan ya? Kan ada cowoknya. Enggak sih, tapi tetap minta. Wah, ya itu kisah ya. Saya nanya, kalau Linda itu temennya? Temennya Vina. Temennya Pina. Temen sekolah? Kalau itu kurang tahu, teman sekolah atau teman di luar saya kurang tahu. Cuman karena memang adik saya itu tertutup Pak untuk Oh, masalah. Linda, ya walaupun nanti Lindanya udah nikah, alamatnya di mana, saya mau nanya sama orang tuanya Linda di mana. Dulu Linda kesurupannya di mana? Di rumahnya. Di rumahnya. Iya. Oh, di rumahnya kesurupannya ya. Iya, di rumahnya. Dan Cuman kemudian masuk- Linda masuk itu gangnya. menyebut nama Peggy ya? Iya. Egi. Egi. Bukan Peggy. Bukan, Egi. Egi. Dan menyebut 12 orang pelaku itu. Iya. Cuman nggak disebut satu-satu. Nggak disebut, yang disebut cuma satu orang aja, Egi. Egi aja. Yang lain cuma disebutin 12 orang. Iya, 12 orang. 12 orang. Nah, kemudian waktu itu kan ibu yang penasaran karena HP-nya masih utuh. Utuh. Kemudian motornya utuh. Yang penasaran, tapi kalau di pengadilan yang menyatakan motornya utuh itu justru bapaknya Eki ya. Saya kurang ingat ya. Nah, yang menyatakan bahwa ada kecurigaan karena HP-nya masih utuh, motornya masih utuh, Iya. itu bapaknya Eki kalau di pengadilan itu. Iya, karena memang dari awal pun dari awal proses pengadilan bapaknya Eki semua. Jadi yang pertama curiga itu ibu atau bapaknya atau bapaknya Eki atau kalau Pak yang Rudi? pertama curiga sih kalau dari pihak saya. Cuman kalau dari pihaknya Eki ya kemungkinan dia juga curiga juga. Dia curiga mungkin. juga. Jadi pas mungkin ya nggak tahu. Ya pas mungkin ya. Iya mungkin. Mm-mm. Kayaknya yang terbaik itu kita nemuin rumahnya Lina ya. Indah. Sekarang kalau nganter saya ke situ inget nggak? Nggak ingat. Udah 8 tahun. Oh 8 tahun iya. ya, nggak inget ya. Cuman tahu. Orang tuanya namanya siapa? Nggak kenal Pak. Cuman tahu Linda juga karena dia pernah main ke sini nyamper adik saya itu. Namanya Linda ya. 1-2 kali. CSP itu mall. Ya mall. Sebelah mana mall itu? Depan. Oh. Ya kemungkinan kalau tanya-tanya sih mungkin tahu ya, ada salah satu yang tahu kemungkinan pasti ya, sih, kita coba. Karena kan memang waktu posisi kejadian itu memang banyak warga yang lihat. Oh, banyak warga yang lihat. Iya. Jadi yang terbaik itu nyari Linda. Iya. Siapa tahu nanti Lindanya bisa kesurupan lagi. Oh, ini bener, ini salah gitu loh. Itu yang terbaik itu. Hanya cerita itu saja waktu itu. Iya sih. Cerita itu aja, Pak. Sama yang 40 hari mama pulang, udah dia datang. Dia masuk lagi tuh, yang 40 hari kan mama pulang itu habis asar. Pulang dari Malaysia. Oh, Malaysia habis asar pulang 40 hari kan mama pulang dari Malaysia, itu nyampe rumah tuh setelah asar. Belum lepas sepatu, belum apa, saya ditelepon lagi waktu itu tuh Pak. Ditelepon sama abangnya. Neng, katanya mama kamu udah pulang ya? Iya. Kok tahu saya bilang memang kenyataannya nggak ada yang tahu Pak, terkecuali saya. Ini pantesan adik kamu mau minta ketemu sama mama. Nah baru saya kesana lagi tuh sama mama tuh. Oh.
Cuman kalau untuk yang kedua kalinya bukan di rumah yang waktu kemasukan pertama. Yang kedua kalinya entah itu rumahnya neneknya, entah itu rumahnya siapanya, saya kurang tahu. Temenan sama Vina di mana? Di motor. Grup. Di ekstasi. Kamu grup ekstasi? No. Aduh. Aku bukan anggota, bukan anak motor. Oh, bukan anak motor. Ya iya anak orang. Anak mamahnya yang baik hati. Pada saat itu posisinya aku pacaran sama anak ekstasi. Pacar aku itu ada jabatan penting lah Di ekstasi. Bukan ketua tapi kayak lebih ke sekjen gitu. Oh, ya pokoknya adalah pengurus ekstasi. Pengurus, iya betul, pengurus. Sekretaris ekstasi kota. Kota Cirebon, Kota Cirebon. Sekarang masih ada? Orangnya masih ada mungkin. Masih ada ekstasi. Nah, Eki anggota ekstasi. Anggota. Vina? Kalau Vina anggota apa bukan saya nggak tahu, cuma yang saya tahu dia sering ikut nongkrong juga gitu. Sering nongkrong di ekstasi. Nah, kemudian kenal akrab berapa tahun tuh? Dari awal kenal sampai kejadian Vina nggak ada itu ya udah sesusun aja, itu kisaran 1 tahunan kayaknya. Setahun ya? 1 tahun. 1 tahun kenal ya, akrab ya? No enggak. 4 kali, 3 kali, 4 kalian lah ketemu itu. Nggak sedekat itu loh gitu. Itu kan hanya hanya film aja. Film itu kan tidak ada perizinan sama sekali dari aku. Dan kita tidak mesti harus mengikuti skenario film. Iya, netizen itu kan menggiring opini karena dari film itu kan. Nah, film itu hanya taruhlah ilustrasi karena sutradara tidak bisa menemui saya. Oh iya, kalau film itu kan cerita fiksi. Fiksi, iya. Ya kan? Iya. Nah, kemudian kalau film itu juga menggambarkan sebuah peristiwa kan tidak akan detil. Oke. Nah, kalau dengar kasus Vina mengalami musibah, dari mana? Dari zaman dulu belum ada ini, dari BBM, dari Facebook. 2016 masih BBM ya? Oh, BB. Belum WA? Belum. 2016. Belum. Oh iya, saya masih zaman SMS ya. Saya masih SMS Masih BBM waktu. masih. Belum ada TikTok. Belum. YouTube sudah Jauh ada. banget. YouTube sudah ada. Iya, YouTube sudah ada. Oke. Oh, BBM, ceritalah dengarlah Vina kecelakaan atau mengalami pembunuhan atau di dalam Kecelakaan. Oh, Pada tahun dengernya itu dengernya kecelakaan. kecelakaan. Setelah dengar kecelakaannya gimana? Ya aku kayak cari tahu kan kayak, Vina siapa, Eki siapa gitu loh. Terus banyak status di BBM itu anak-anak yang anak ekstasi. Terus aku sempat nanya ke beberapa orang, tapi aku lupa ya nanya ke siapa karena udah lama juga kan. Kalau seingat aku nanya kayak, Vina siapa, Eki siapa? Terus mereka ngomong, itu loh anak 04 Sumber katanya gitu. Oh iya aku tahu gitu. Oh, anak kosong. Nah, setelah itu nengok. Paginya itu kan malam tuh, Ya. aku tahu berita itu kan pagi. Nah dari situ nggak tahu kenapa hati ini kayak ayo kesana gitu. Oh, akhirnya nengok. Nengok. Tapi baru sampai depan. Kan aku tuh karena tidak sedekat itu loh, jadi tidak tahu rumahnya tuh di mana. Makanya pada saat kemarin kakaknya Vina bilang Brinda pernah main beberapa kali ke rumah. Coba deh Mbak ingat-ingat lagi. Apa benar saya pernah main ke rumah? Mbak ini jangan banyak bohong juga kan. Saya kemarin juga ke Mbak Putri sudah terang-terangan bla bla bla. Ada siapa yang pernah cerita Mbak pernah beberapa kali ke rumah? Keluarga Vina cerita di YouTube Kang Deddy itu loh, kan saya lihat. Iya, saya
Oh iya. Ya, Baca ya? kan? Baca aku. tuh. Jadi kakaknya Pina itu bercerita bahwa Mbak Linda pernah beberapa kali ke rumah. Iya. Padahal nggak pernah. Nggak pernah. Sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Dan kemudian hanya pada waktu peristiwa kematian itu. Datang. Tapi nyari-nyari alamat itu kan susah. Cuma saya taunya kayak di sekolahan apa namanya? Kinderfield. Belakang itu katanya. Nah, Tapi ke lokasi rumahnya itu? datang? belum, memang belum ke rumah duka belum karena saya sudah lemes. Oh, nggak nyampe nengok. Iya nggak nyampe. Kebetulan Keburu. badan saya ini kalau kata orang Jawa manis gimana ya? Cepat dirasup. Iya, dirasupin. halus. Iya halus gitu. Iya. Ini tuh bukan kejadian pertama kali kerasupan Vina tuh. Itu tetangga saya. Sering. Keburu lemas. Udah Setelah keburu itu lemes. Akhirnya dibawa pulang. Bawa pulang. Kebetulan kan nggak, kalau pingsan itu kan blek bener-bener nggak Oke. sadar. Ini mah hanya lemas, tapi ya udah dibawa pulang lagi. Dibawa pulang lagi tuh udah beda. Oke. Rasanya sudah beda. Akhirnya nyampe ke rumah. Ke rumah. Ketika nyampe ke rumah, taruhlah dalam bahasa ilmu sosial kita kerasukan. Belum. 3 hari setelah hari Setelah itu, kematian, 3 hari. 3 hari baru aku mulai kerasupan. Kerasukan. Kenapa Pina. kakaknya Pina bilang Mbak Pina bolak-balik ke itu rumahnya ya? Kemarin kan saya sampai bilang ke Mbak Putri, coba dipertemukan. Maksudnya keluarga Vina ini jangan begitu loh. Seakan-akan jadi kayak menyudutkan saya. Nah, di 2016 waktu itu sekolah kelas berapa? Baru lulus Waktu itu udah lulus? Iya, udah. Dari SMK? Iya. Berarti usianya 18? 18 tahun. Ini? Sama aku 17 tahun. Jadi, berarti belum lulus dong? Udah. Ini 17 tahun lulusnya? Dulu ini lulusnya 17 tahun? 18. 18, beda setahun kan? Oh, ini 18, 17. Ama Vinanya temenan sejak kapan? Kalau aku pas seminggu, kan kejadian tuh hari Sabtu. Nah aku kenal Vinanya tuh di hari Sabtu minggu kemarin ya Pak. Kan kenalnya itu apa? Deketnya sejak kapan? Waktu itu Pak. Pas aku kan lagi main ke rumah Widi. Emang posisi lagi nginep ya waktu itu tuh. Nginep. Sebentar dulu. Deketnya itu sebelum kejadian? Iya, sebelum kejadian. Seminggu sebelum kejadian. Baru deket? Baru. Oh, dikira temenan lama? Bukan ekstasi bukan? Bukan. Oh, dekat seminggu sebelum kejadian nih, yang membuat kenal tuh siapa? Widi Pak. Oh, kamu yang kenalin. Kamu teman sama Lina udah lama? Kalau dibilang udah lama sih enggak Pak. Nggak, 2016 tuh kamu temenan? Temenan. tapi Sejak? nggak lama. Kan Vina mah pindah sekolah kalau nggak salah. Iya, jadi begini Pak, yang aku pertama kali kenal sama Pina tuh aku main tapi dibawa sama pacar saya. Oh, main dibawa sama pacar. Anak geng motor juga? Kalau setahu aku dulu sih iya. Iya, artinya 2016 itu dia anak ekstasi. Bukan. Apa? GBR. Oh, kamu tuh pacaran sama dia, dikenalin lah sama pacarnya. Sama pacar. Iya, kamu kan dikenalin sama Vina sama pacarmu. Enggak, jadi emang kalau di situ tuh waktu aku tuh lagi nongkrong. Nongkrong di mana sih? Waktu dulu sih BGAT, Beatu apa sih? Balai Kota. Nongkrong di balai kota sama Aku sih sama pacar aku. pacarnya di situ, nongkrong anak muda lah ya. Terus cerita Pina menjadi dekat? Nah, sebentar nih Pak. Sebentar ya. Iya, sebentar. Jadi langsung ke seminggu. Jadi tuh Hari enggak Sabtu seminggu sebelum hari Pak. jadi enggak maksudnya enggak intens apa namanya? Apa tuh BBM, SMS enggak intens. Oh, nggak instan, jarang lah kali-kali. Ya. Paling hai. Iya, aku juga responnya agak lama sih. Nah, terus habis itu tuh jadi seminggu sebelum dia nggak ada, kan sama aja Pak di hari Sabtu. Oh, sebelum meninggal, seminggu. Jadi deketnya seminggu sebelum meninggal? Iya, sama. Loh, kok bisa begitu sih? Deketnya gara-gara apa? Dia ke rumah Widi. Jadi aku di rumah tuh lagi sama Mega sama adik aku. Ada yang ngetok Tiba-tiba, pintu. iya. Ada yang ngetok pintu seminggu sebelum kejadian? Oh. Terus dia datang lagi kapan? Jadi dalam 1 minggu sebelum nggak ada tuh dia tuh nginep di rumah aku tuh 3 sampai 4 kali lah kurang lebih. Oh, seminggu ya, seminggu 7 hari. Iya. Jadi 4 malam nginep di rumah kamu. Nah itu datang lagi kapan? Dia balik lagi tuh hari itu. Terus datang laginya kapan? Besoknya lagi? Besoknya yang pas kamu ngantar aku pulang tuh. Besok aku ke situ lagi. Besoknya ke situ lagi. Dia datang lagi. Iya. Dia ngomong apa? Enggak ngomong apa.
apa-apa. Cuman ikut duduk. Duduk terus dia bilang ini aku nggak mau pulang, aku mau nginep di rumah kamu. Udah bilang begitu. Oh. Ya udah, aku nggak terlalu nanya. Akhirnya nginep ikut. Iya. Kamu izinin nginep? Nggak ada masalah. Nggak ada. Orang tuanya nggak bermasalah ya? Orang tua siapa? Aku. Orang tua Enggak. Nggak. Waktu itu nginepnya diantar ke rumahnya. Diantar ke rumah siapa? Artinya ke rumahnya ada yang nganter ya pacarnya atau siapa, Eki atau siapa? Aku kurang tahu, aku nggak nanya. Oh. Soalnya kalau misalkan dijemput ataupun dia mau pulang atau datang tuh Pak nggak pernah di rumah, jemputnya nggak pernah di rumah Widi gitu. Di tempat lain? Di Di gang. gang. Oh dia jalan dulu ke gang. Mm-mm. Oke. Dia nggak pernah ke tempat lain, dia jalan dulu ke gang. Iya. Oke. Nah nginep lah. Selama nginep nggak cerita apa-apa. Enggak. Besoknya lagi nginep lagi. Besoknya pulang. Iya besoknya pulang, malamnya nginep lagi. Enak. Oke. Sampai hari Jumat ya. Ah, waktu hari Jumat ada kesan khusus nggak? Cerita yang pas masalah putus itu Pak. Oh, siapa putus? Almarhumnya sama almarhumahnya. Oh, hari Jumat itu. Iya. Oh, gimana ceritanya Vina menceritakan dia putus? Jadi kan waktu itu aku kan Kamis malam Jumat itu kan aku pulang. Nah, terus kan siangnya aku ke situ lagi, disuruh sama Widi kan ke situ. Nah, minta temenin, soalnya Vinanya diem aja, nangis aja, jadinya dianya kan bete sendiri. Oh, hari Pak. Jumat tuh, bete aja, nangis Iya, aja. nah, Terus? pas aku ke situ kenapa? Nah terus dia tiba-tiba cerita ya, putus ya ketahuan yang cowoknya sama cewek ya. Oh, Tapi dia nggak sebut nama. oh Pak. dia putus. Ya ketahuan bahwa Eki-nya punya cewek baru. Iya, sering Oke. gitu Pak. Oke. Nah, setelah itu ketemu kesana lagi kapan? Sabtu. Kan jadi pas hari Sabtu siang tuh aku sama Mega emang udah ada di rumah. Nah ada BBM masuk. BBM-nya? Pina yang BBM aku jemput sih bilang kayak gitu. Oh, jemput sih. Ya, Akhirnya aku dijemput. tunjukin ke Mega, Meg minta jemput nih gimana bilang kayak gitu. Terus aku bilangnya gimana? Aku jawab lagi gitu. Di depan gang rumah aku yang waktu itu aja kayak biasa. Oh iya tahu saya gangnya. Saya kan pernah ke situ. Nah, terus dijemput. Nah terus dia jawab lagi, aku mau tidur di rumah kamu lagi, boleh enggak? Bilang begitu. Itu hari Sabtu. Iya, Sabtu Oke. siang. Akhirnya dijemput. Aku sama Mega dijemput. Nah, terus dibawalah ke rumah. Oke, jam berapa itu? Kalau ngejemput kurang lebih habis duhur. Dia tuh jadi aku Mega sama si Vina pulang ke rumah aku itu kurang lebih jam 1:30 jam 2. Abis ngejemput si Vina ke rumah aku, si Mega ke WC langsung. Oh, Mega yang ke WC ke toilet. Kamu dengan Vina di luar WC. Iya, di kayak nonton TV. Oh, nonton TV, ngobrol. Ngobrol Apa? Kata dia begini, Wid, kamu ada uang enggak? Dia bilang begitu. Terus aku bilang, emang kamunya buat apa? Aku minjem sih 50 aja, aku mau beli. Oh, yang cerita sebagaimana disampaikan ke Pak Indra Giri. Ya kan? Kemudian pinjamlah uang 50.000. Iya. Terus? Nah, aku tanya, kamunya buat apa? Mau beli Indomie 2 Oh, beli Indomie 2. Nah, terus aku bilang begini, kamu lagi ngapain kan nyetrek kompor masak mie, dia nggak bisa. Terus? Nah, aku juga males sih Pak masakinnya. Terus? Nah, abis begitu dianya lagi nyetrek kompor, si Mega keluar dari WC. Nah, pas Mega keluar dari WC aku ngomong, itu tuh Meg mau masak mie tapi nggak bisa, kata dia begitu. Terus kata Meganya ya udah di sini aja aku aja yang masak, bilang begitu. Nah, waktu itu kan dia membeli pembalut tuh 2 itu Pak. Yang satu tuh dipakai di hari itu. Oh, waktu itu juga langsung dipakai pembalut. Iya. Jam itu dipakai juga. Pakai. Bener nih? Serius? Oh. Terus gimana selanjutnya? Abis itu kan aku lagi mainan HP sama sambil makan. Aku bilang ke Mega, Mega aku tuh itu nggak dimakan sama si Pinanya. Pikir aku nanti Indomie tuh medok. Oh iya, tahu. Tapi Indomie goreng Medok begitu, ya. Nah terus dianya tuh bilang begini Pak, ayo sih Je, anterin ke kontaknya Mbak Neng, aku mau minta uang. Mbak Eneng. Oke, ada ceritanya itu. Iya. Itu ada ceritanya kakaknya. Iya. Kakaknya Vina itu memang cerita pinjam uang 50, minta uang 50.000. Oke. Nah, Ada di podcast saya sebelumnya. dia bilang begitu. Nah diantarlah sama si Mega. Oh, diantar ke rumah kakaknya. Ke kontrakan kakak. Ke kontrakan kakaknya, diantar sama Mega. Sampailah ke kontrakan.
sampai ke kontrakannya Mm-mm. Mbak Neng. Mm-mm. Nah itu tuh aku kayak misalkan ini kan rumah Pak. Ini Aku rumah. kontrakan. Ini kontrakan. Terus kayak ada pintunya gitu. Ini jalan Pak. raya, ini pintu. Nah, terus? Aku masuk sana Pak, kontrakannya jauh. Terus? Nah ini tuh kontrakannya, ini di sini, aku di sini, aku nggak dibolehin masuk sama pinanya. Oh, nggak dibolehin masuk ke kontrakannya. Iya. Sampai pinggir jalan aja. Sampai kalau itu mah Ya, sampai gerbang. gerbangnya. Oke. Pina mah jalan kaki ke sananya. Iya, masuknya ke jalan kaki ke sana. Terus? Nah, terus di situ aku nunggu agak lama, Pak. Ada kurang lebih 15 menitan lah. Nah, terus dia balik lagi, ngomong, "Oli tah, dapet tah." Gitu. Dapat. Dapat, tadinya mau dikasih 20.000, cuma akunya nggak mau, jadi kasih 50. Itu sekitar jam berapa? Itu tuh aku OTW tuh kurang lebih jam 3 ya. Oke, jam 3. Nah, terus udah tuh Pak, langsung pulang lah Pak. Nah, di jalan bypassan itu si Pina tuh ngasih tahu ke aku, itu ada almarhum tuh. Ada Eki. Ketemulah sama Eki di situ. Ketemu sampai nyasar Pak soalnya Pak. Terus? Nah, terus tuh udah aku dipepet gitu kayak dilintang gitu tuh Pak. Dipepet sama Eki. Nah, pas itu si Pinanya turun, almarhumahnya turun ke aku, turun dari motor aku, ngomong ke aku, itu ada Eki, aku mau ngomong dulu sama Eki. Besok. Nah, terus nggak tahu mereka itu ngobrol apa. Agak lama itu tuh Pak, ada perdebatan yang benar-benar. Iya, bertengkar. Jadi yang bertengkar tuh Pina sama Eki ya? Iya. Jadi yang bertengkar, sekali lagi, yang bertengkar itu Pina sama Eki? Iya, berdebat di depan aku, tapi jaraknya jauh Pak. Iya kan? Aku nggak denger omongan mereka apa. Ya bertengkar kan, tuh Pina sama Eki. Iya. Bukan dalam posisi Pina ada yang menyukai, kemudian laki-lakinya ngancam Eki. Tapi yang jelas Eki yang punya pacar lagi kan gitu. Bertengkarlah cemburu iya, kan? Iya, curhat waktu hari Jumatnya kayak gitu Pak. Nah, terus nggak tahu itu tiba-tiba si Pina balik lagi ke aku sambil matanya agak sembab. Nangis. Mereka ngobrol, nah terus debat. Dia bertengkar lah. Terus? Nah terus Pina tuh cukup ke aku. Nah terus ngomong gini, akunya sama Eki ya, Mak. Kan aku dipanggilnya Emak Pak. Mak, kamu sama Eki ya Pak. Pak, Mak. Nah terus yang nggak mau kamu orang keluarnya sama aku, ya kamu juga harus pulang-pulangnya sama aku kan. Nanti akunya dimarahin sama Widi kan. Kalau misalkan kamu pulangnya nggak sama aku, nanti aku juga. Oh, berarti cerita yang menjemput bahwa Pina dijemput Mega itu kamu ya? Iya. Oh, dulu mah dicurigai ya. Padahal mah urusannya mau pulang minta duit sama kakaknya ya.